Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada kamu yang menyaksikan video pembelajaran ini di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan coba lanjutkan pembelajaran di bab ruang lingkup biologi. Jika di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang apa itu biologi, biologi sebagai sains, lalu beberapa cabang ilmu dan manfaat dari biologi. Sekarang kita akan bahas tentang kerja ilmiah. Ya, tentu sebagai salah satu bagian dari sains, kita membutuhkan kerja ilmiah, kita harus menggunakan metode ilmiah dalam ilmu biologi. Nah, apa aja sih kira-kira atau apa aja bagaimana metode ilmiah itu bisa diterapkan atau apa saja sikap ilmiah yang harus kita punya saat belajar biologi? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, kalau kita ngomongin metode ilmiah, apa sih metode ilmiah? Secara definisi, metode ilmiah itu bisa dibilang sebagai sebuah cara kerja, ya, cara kerja untuk meneliti makhluk hidup, ya, secara langsung. Nah, biasanya metode ilmiah itu punya beberapa langkah, ya, punya beberapa langkah. Jadi nggak bisa sembarangan dalam melakukan metode ilmiah, dalam meneliti itu nggak bisa sembarangan. Biasanya kita menyingkat, ya, menyingkatnya metode ilmiah itu sebagai mohedan. Apa itu mohedan? Ya, bisa lihat di bagian sebelah kiri. M itu artinya merumuskan masalah. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa. Nah, misalnya awalnya kita sama seperti eh, Newton. Kalau di ilmu fisika ya, Newton ngelihat ada lagi duduk di bawah pohon, terus tiba-tiba apel jatuh, gitu ya. Terus akhirnya dia kepikir, dia merumuskan masalahnya, yaitu kenapa apel tersebut bisa jatuh dari atas pohon. Nah, itu contoh dari perumusan masalah. Atau misalnya yang lain, Mendel. Nanti di kelas 12 kamu belajar ya. Mendel bagaimana atau kenapa misalnya makhluk hidup itu bisa berbeda-beda keturunannya. Itu merumuskan masalah namanya. Nah, lalu apalagi atau setelah merumuskan masalah kita ngapain? Kita observasi data. Kita coba cari data-data penunjang. Nah, kita cari data-data penunjang. Misalnya kalau tadi Newton kan, dia apel jatuh dari atas pohon ke bawah. Dia cari data-data yang sekiranya menunjang. Seperti misalnya biasanya pohon apel itu tumbuhnya gimana sih? Atau misalnya hmm, bagaimana kecepatan angin dan segala macam. Itu observasi data namanya. Kalau misalnya tadi si Mendel, ya, dia meneliti tentang pewarisan sifat makhluk hidup, diambil datanya. Misalnya, oh, awalnya setelah disilangkan, misalnya dapatnya ini. Oh, berarti itu data yang bisa nanti dimanfaatkan. Nah, kemudian dari observasi data tersebut, ya, O, itu observasi, kita masuk ke H. H itu adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah sebuah dugaan sementara. Nama lainnya dari hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi kita duga dulu berdasarkan data yang kita ambil atau data yang kita punya, data-data penunjang yang kita punya. Oh, misalnya mungkin apel tersebut jatuh karena anginnya sedang kencang, gitu. Atau misalnya eh, apel tersebut jatuh karena terkena burung. Nah, itu hipotesis namanya. Tapi masih dugaan sementara. Bisa benar, bisa salah. Tidak harus lamanya hipotesis itu sesuai dengan kesimpulan, tapi yang namanya dugaan sementara dia berbasis data, datanya seperti apa kita duga, ya. Kita duga sementara. Oke, udah dapet hipotesisnya, kita udah dapet dugaannya. Terus selanjutnya apa? Terus selanjutnya E. E itu adalah eksperimen. Oh, kelihatan kalau warna biru. Ya. Eksperimen. Nah, kita lakukan eksperimen. Kita ambil datanya.
Kalau tadi datanya masih data-data penunjang, seperti kita ngeliatin dulu, itu namanya observasi data. Kalau eksperimen kita olah datanya, kita ambil data baru. Kayak misalnya kamu eh, mau meneliti tadi misalnya si Mendel tentang pewarisan sifat, ya dia silangkan tanaman-tanaman yang dia punya tersebut. Nanti dapat bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu D. D itu data analysis atau analisis data. Data yang kamu dapat biasanya itu bisa berbagai macam. Bisa bentuk tabel, bisa bentuk grafik, bisa bentuk lain-lain. Dianalisis. Data tersebut, apa arti dari data tersebut? Nah, misalnya apakah artinya bahwa misalnya kamu mau meneliti tentang hubungan dari curah hujan yang tinggi dengan banjir. Oh, kalau kayak gitu berarti dilihat tuh apakah dia sama gitu kan datanya ataukah dia sesuai. Nah, kalau sesuai ya berarti kemungkinan nanti bisa kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu an alias kesimpulan. Ya, simpulan atau kesimpulan. Simpulannya apa? Ya, tadi yang harus kita ingat adalah hipotesis itu tidak harus sama dengan kesimpulan. Terkadang kita tuh suka uh, memaksakan. Wah, hipotesisnya salah. Hipotesisnya tidak sesuai dengan kesimpulan. Ya berarti mungkin observasi data kita yang kurang. Atau mungkin memang ada situasi tertentu, ada faktor tertentu yang kita tidak lihat. Sehingga akibatnya tidak sama hipotesis dengan kesimpulan. Tapi apakah itu berarti salah? Tidak. Belum tentu kita yang salah. Dan juga belum tentu data tersebut yang salah. Jadi banyak berbagai macam faktor yang bisa berperan di sana. Oke, itu metode ilmiah. Selanjutnya, setelah masuk metode ilmiah, kita kenalan sama data dan variabel. Ya, data dan variabel. Kalau ngomongin data, data itu ada dua jenis. Ya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kata kuncinya adalah kalau ya, kuali itu dia bukan angka, bukan berupa angka, tapi bisa dinominalkan. Sementara kalau kuanti itu artinya berupa angka. Nanti ini akan terpakai di materi pertumbuhan dan perkembangan kelas 12. Kamu kepake tuh. Jadi kalau kualitatif dia bukan berupa angka. Sementara kalau kuantitatif dia berupa angka. Kualitatif misalnya eh, daunnya banyak, gitu ya. Daunnya banyak, muncul bunga. Nah, ini dibilang sebagai data kualitatif. Sementara kalau data kuantitatif misalnya tingginya 3 cm atau massa tanaman 10 atau jangan atau 500 gram. Nah, itu namanya data kuantitatif. Angka yang dikasih. Kalau kualitatif dia bukan angka. Ya. Nah, selanjutnya ada variabel. Variabel dia bisa terbagi jadi 3, ya. Ada variabel kontrol, bebas dan terikat. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau variabel kontrol itu sama semuanya, enggak dibeda-bedain. Misalnya saya mau meneliti nih, misalnya penelitian saya itu hubungan hmm, apa ya? Jangan hubungan deh. Pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ini paling gampang. Pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Oke. Berarti kira-kira apa variabel kontrolnya? Ingat, variabel kontrolnya itu faktor lain yang kemungkinan bisa berpengaruh, tapi dia nggak dibedain. Misal, kalau di sini berarti kira-kira apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Ya, oh ternyata yang berpengaruh misalnya air. Tapi karena dia variabel kontrol, tentu airnya kita tidak bedakan. Nah, dia bisa jadi variabel kontrol.
Pertanyaan selanjutnya, selain air apalagi? Misalnya karena yang diubah adalah jenis media tanam, berarti nanti yang nanti berpengaruh itu jenis media tanamnya. Berarti apa? Cahaya. Oh, cahaya berarti kita kasih sama semua. Itu juga jadi variabel kontrol. Dan lain-lain, ada banyak ya. Nah, itu variabel kontrol. Kalau variabel bebas, dia manipulatif. Ya, bisa variasi dan bersifat mempengaruhi. Jadi dia yang nentuin nantinya. Dia yang mempengaruhi si variabel terikat. Biasanya kalau dalam judul-judul penelitian seperti ini, kan, biasanya variabel bebas itu ada di awal, di setelah kata-kata pengaruh. Itu kalau di sini jenis media tanam. Misalnya apakah yang satu pakai tanah liat, yang satu pakai tanah gembur, yang satu pakai tanah pasir. Nah, itu dibilang atau disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas. Jenis media tanam. Misalnya tadi tanah liat, pasir, dan lain-lain. Itu disebut sebagai variabel bebas. Nah, kemudian kita udah tahu variabel kontrolnya apa, kita sudah tahu variabel bebasnya apa. Terakhir kita kenalan sama variabel terikat. Ya, kalau variabel terikat tadi dia respon atau akibat. Jadi sama kayak hukum sebab akibat. Penyebabnya siapa? Variabel bebas. Yang akibatnya siapa? Si variabel terikat. Kalau variabel terikat, misalnya tadi ya kalau di sini berarti pertumbuhan kacang hijau. Nah, gitu ya. Jadi saya harap udah mulai terbayang nih apa bedanya data kuantitatif, kualitatif, lalu variabel kontrol bebas terikat itu apa. Nah, saya harap sudah terbayang ya. Kita lanjut. Oke, kita sudah kenalan sama metode ilmiah, kita sudah kenalan sama data variabel. Selanjutnya adalah, nah ini juga tidak kalah penting yaitu sikap ilmiah. Kadang kita bias, ya. Bias itu artinya suka tidak bisa membedakan sikap umum dengan sikap ilmiah. Padahal dalam mempelajari biologi atau sains secara umum, kita harus punya sikap ilmiah ini. Yang pertama, misalnya dapat membedakan fakta dan opini. Apa maksudnya? Terkadang kita tuh suka kecampur fakta dan opini. Kan suka dibilang ya, bajunya nggak bagus, warna bajunya nggak bagus. Itu fakta atau opini? Opini, pendapat. Ya, karena belum tentu bagi orang lain itu bagus atau kurang bagus. Bisa jadi bagus. Nah, itu opini, pendapat. Sementara kalau fakta berarti keyakinan atau kebenaran yang memang sudah diyakini kebenarannya. Seperti misalnya faktanya sekarang tahun 2021 itu fakta. Ya, kalau dibilang misalnya bumi atau yang lain, misalnya banjir Jakarta disebabkan oleh naiknya curah hujan Bogor. Apakah itu fakta? Tergantung apakah ada data penunjangnya. Tapi kalau misalnya dibilang banjir Jakarta karena orang Bogor buang sampah, nah itu bisa diperdebatkan. Kayaknya itu lebih condong ke opini. Gitu ya. Jadi memang agak sulit memang membedakan fakta dan opini. Tapi dasarnya adalah apakah dia punya data penunjang atau tidak. Jika memang data penunjangnya sesuai dan diyakini kebenarannya, maka dia adalah fakta. Oke, satu. Yang kedua, berpikir logis, terbuka, serta mau menerima kritik dan pendapat orang lain. Ini yang berat memang. Ya, kita berpikir logis, jadi tidak tiba-tiba ada. Logis itu misalnya secara runut, A itu ada karena B itu ada karena C, dan selanjutnya. Terbuka tidak meyakini kalau hanya pendapat kita aja yang benar. Orang lain bisa jadi benar. Atau bisa jadi saya benarnya 50%, orang lain benarnya 50%. Setelah kemudian disatukan, setelah kemudian
diskusikan, oh kita bisa saling melengkapi jadi 100%. Dan mau menerima kritik dan pendapat orang lain. Jadi ya tidak boleh keras kepala sebetulnya ilmuwan itu. Ya, kalau tadi bisa jadi saya benar, dia benar, atau kita sama-sama benar. Gitu. Dan yang ketiga, berani dan santun dalam menyampaikan pertanyaan dan argumentasi. Apakah belak-belakan itu salah? Tidak. Tapi orang yang belak-belakan dengan orang yang eh, cenderung kasar dan tidak santun itu berbeda. Kalau belak-belakan, ya dia menjabarkan fakta. Tapi kalau orang yang tidak santun, ya, dia bisa menyerang secara personal, dia menyerang pribadi, nah itu nggak boleh. Dalam argumentasi ilmiah, itu nggak boleh. Jangan misalnya kita lagi misalnya sama-sama berdiskusi tentang apakah bumi itu bulat, tiba-tiba menyerang eh, pribadi seseorang yang menjadi lawan argumentasi kita. Nah, itu nggak boleh. Ya. Tetap berdasarkan fakta ilmiah. Oke. Dan yang keempat, keingintahuan rasa peduli itu juga harus ditingkatkan. Ya. Jadi kita harus sebenarnya dasarnya para ilmuwan itu adalah dia harus ingin tahu. Newton kenapa dia bisa nyari tahu kenapa apel jatuh ke bawah karena dia pengen tahu. Kalau dia nggak pengen tahu ya bodo amat. Nggak ada ilmu gravitasi sampai sekarang. Gitu ya. Selanjutnya berpendapat secara ilmiah dan kritis. Serta berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab. Nah ini juga penting. Jangan lepas tangan. Ya. Tidak boleh lepas tangan terhadap sebuah usulan yang kita kasih. Jangan misalnya kita ada misalnya sama kayak sekarang nih. Kita sedang berada dalam masa pandemi COVID. Misalnya saya seorang ilmuwan, saya bilang saya melakukan penelitian terus ternyata orang lain tidak tahu penelitian saya ada yang salah. Terus saya mengusulkan penggunaan obat tertentu. Nah, berarti saya harus bertanggung jawab secara ilmiah nantinya. Saya harus bilang kalau saya salah. Nah, itu yang mungkin harus ditingkatkan. Lalu selanjutnya bekerja sama, jujur terhadap fakta, disiplin dan tekun. Ya, jadi ilmuwan, jadi peneliti itu tidak mudah. Kalau kamu peneliti di laboratorium, nanti di video selanjutnya kita bahas, itu bisa berhari-hari di lab, bisa berbulan-bulan di lab. Kalau orangnya nggak tekun, nggak disiplin, lelah sendiri. Atau misalnya kalau orang yang nanti peneliti lapangan, seperti di hutan, itu bisa berbulan-bulan nggak keluar hutan. Apakah dia tekun, apakah dia disiplin, harus. Saya pernah punya misalnya kakak tingkat saat kuliah, dia melakukan penelitian tentang primata di Kalimantan. Itu bisa berbulan-bulan nggak keluar hutan. Tapi kok bisa bertahan hidup ya? Karena dia udah ngerti cara bertahan hidup. Gitu. Dan yang terakhir, hormat terhadap orang lain dan menghargai ya, saling menghargai. Tuh, tadi jangan menganggap kita yang paling benar. Kita bisa, saya bisa benar, kamu bisa benar, atau kita bisa sama-sama benar. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah laporan ilmiah. Laporan ilmiah ini berlaku di mata atau di biologi secara umumnya. Ya. Akan berbeda laporan ilmiah dengan jurnal ilmiah, ya, misalnya nanti. Tapi biasanya laporan ilmiah itu yang pertama memuat judul. Ya. Kamu ngapain? Kegiatannya apa? Ya, tadi misalnya pengaruh atau meneliti mencari pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Itu judul. Yang kedua tujuan. Tujuan kegiatan usahakan sesuai sama judul. Misalnya tadi judulnya kan mencari pengaruh atau judulnya pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ya tujuannya berarti sesuaikan. Gitu ya. Saya tadi deh, kita tulis aja deh. Pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Misalnya seperti ini. Nah, tujuannya, warnanya sama biru ya. Ganti dulu deh, saya lupa. Warna merah ya.
Tujuannya apa? Misalnya mencari pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kadang-kadang ada yang suka kalau masih kelas 10 SMA, kadang-kadang ada yang nulisnya me, mengerjakan tugas biologi. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Sebenarnya nggak salah. Tapi itu bukan tujuan utama kamu sebenarnya. Secara ilmiah itu salah. Tapi secara laporan itu nggak salah. Ya. Yang ketiga adalah landasan teori singkat, teori yang mendukung penelitian kamu. Kegiatan penelitian kamu itu teori tentang apa aja? Oh, misalnya kita di sini kan pengaruh jenis media tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ya berarti kita bisa cari macam-macam media tanam itu ada apa aja. Lalu kira-kira faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau itu apa aja. Itu bisa. Jadi teori singkat. Alat dan bahan juga cara kerja kita jelaskan cara kerjanya seperti apa. Supaya orang lain yang ngebaca tuh bisa terbayang kita ngapain. Apakah harus sama dengan penelitian lain? Tidak juga. Yang penting semua cara kerja kita bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada hasil pengamatan, termasuk grafik dan diagram. Jawaban pertanyaan, ya. Jawaban pertanyaan itu kadang-kadang kan kalau sebuah kegiatan itu ada pertanyaannya. Kalau praktikum itu biasanya ada pertanyaan penunjangnya supaya kamu dapat atau paham kenapa praktikum itu dilakukan. Nah, itu bisa dicantumkan jawaban pertanyaannya. Lalu pembahasan bahas datanya, bahas hasil pengamatan. Jadi hasil pengamatan ini nanti kepake di sini pembahasan, ya. Pembahasan itu kepake misalnya datanya ada 14 hari, ya jabarkan selama 14 hari itu perkembangannya seperti apa. Bagus-bagus kalau ada sumber yang relevan yang mendukung pembahasan kamu, itu boleh dicantumkan juga, ya. Lalu kesimpulan, nah kesimpulannya apa? Misalnya nih, ternyata berpengaruh. Oh, kita tulis bahwa jenis media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ini bisa nih. Nah, ini bisa jadi kesimpulan. Daftar pustaka, jangan tulis langsung google.com, wikimedia.com, ya, atau yahoo.com. Dulu Yahoo ada ya, sekarang udah jarang. Itu jangan, karena itu tidak sesuai, ya. Itu nggak bagus kalau tulis kayak gitu. Tapi tuliskan web aslinya, ya, dan dia diakses tanggal berapa atau waktu kamu mengakses kapan. Apakah harus benar sama? Enggak sampai harus sampai ke detik segala macam, tapi seenggaknya jam dan menit itu sudah cukup. Misalnya nih, misalnya di web Explore Biologi ya, misalnya youtube.com/explore biologi diakses pada 23 Juli 2021 pukul 15.06. Nah, ini cara kalau misalnya kamu ingin menuliskan daftar pustaka di atau dari internet. Ada beberapa sumber yang bilang kalau mau daftar pustaka dari internet tulis nama penulisnya. Itu juga boleh, tambahkan. Karena biar orang lain tahu, orang lain bisa menilai kemampuan ilmiah kamu itu dari situ. Kalau kamu cuma nulis google.com, ya ini ketahuan kok, belum paham dia. Ya. Dan yang terakhir ada lampiran. Lampiran itu bisa foto, ya, atau data-data yang menunjang dari kegiatan penelitian kamu. Oke? Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu. Kita berjumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang bekerja di laboratorium. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.